Saudara Presiden Jokowi meminta jajaran menterinya untuk tidak lagi mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Pernyataan itu muncul setelah beberapa waktu terakhir publik gaduh dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu yang masih terus bergulir. Mengapa isu tersebut terus saja terjadi dan benarkah ada pihak yang sengaja mendengungkan isu ini? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya pakar hukum tata negara, ada Mas Ferry Amsari, dan juga ada Sekjen Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Mas Muksal Mina atau Mas Muksal. Selamat pagi Mas Muksal dan juga Mas Ferry. Selamat pagi, Mas Timothy. Selamat pagi. Saya mungkin di bagian ini lebih banyak ke Mas Muksal nih untuk kita mencoba menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi dalam pertemuan APDESI tersebut dan kalau setelah sehari setelahnya kita mulai mendengar lagi bahwa ternyata APDESI ini sendiri sedang menghadapi dualisme kepemimpinan gitu. Nah, mungkin Mas Muksal bisa lebih menjelaskan. Mas Muksal termasuk yang tidak ikut serta dalam acara kemarin yang dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi. Yang saya pahami adalah ada dua kubu di sini, ada kubunya Pak Arifin di mana Mas Muksal juga masuk di dalam APDESI ini. Sementara APDESI yang menyelenggarakan acara kemarin adalah DPP APDESI yang dipimpin oleh Pak Surta Wijaya. Perbedaannya apa, Mas Muksal, di sini dan apakah memang benar-benar berbeda sikap antara kedua organisasi ini? Siap. Selamat pagi, Pak Amsari, teman-teman host. Jadi bisa kami jelaskan sebagaimana pernah disampaikan oleh Pak Ketum kami, yaitu Pak Arifin. Di sini kita memang pada dasarnya memiliki perbedaan yang sangat mendasar, di mana APDESI itu pada tahun 2005 itu kan satu. Kemudian itu pasca kepengurusan tahun 2011 ke 2016, itu memang terjadi konflik internal yang luar biasa. Dan itu juga dimulai sebenarnya ketika ketua umum pada saat itu, yaitu Bung Sindawatarang, itu masuk ke ruang politik juga gitu loh. Ya, mulai dari Rakernas tahun 2012, kemudian ada deklarasi mendukung calon presiden pada tahun 2014 kemarin, itu yang memunculkan mendasar pada saat itu, sehingga hari ini terkesan dan memang terlihat secara secara legal standingnya APDESI itu jadi dua organisasi yang berbeda. Yang pertama APDESI yang dipimpin oleh Bapak Arifin Abdul Majid, itu merupakan APDESI yang didasarkan pada rentetan di tahun 2011, 2012, kemudian Rakernas APDESI di Jogja pada tahun 2014, di sana juga dibuka oleh Bapak Presiden pada saat itu. Kemudian hasil Rakernas itu menyatakan bahwa Bapak Sindawatarang dengan beberapa alasan yang dijadikan sebagai salah satu dasar mosi tidak percaya, beliau itu didemisionerkan di situ. Kemudian ditunjuklah salah satu unsur ketua, yaitu Pak Buyung Suhardi, kemudian untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari tahun 2011 itu ke 2016 tadi. Nah, pada tahun 2015 sendiri, di bawah kepemimpinan Pak Buyung waktu itu, kan kita melakukan Rakernas juga di Jogja. Saya kebetulan Rakernas di Jogja 2014 dan kemudian 2015 di Solo, itu juga dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi. Beliau sudah menjabat presiden waktu itu. Dan itu berjalan normal-normal saja begitu. Dan di sana teman-teman yang menghadiri Rakernas juga lebih menguatkan lagi bahwa posisi ketua umum sebelumnya itu memang real sudah didemisioner karena kesalahan masuk ke ruang politik praktis yang itu dianggap benar-benar melanggar statuta organisasi kita. Nah, dari rentetan itu kemudian 2016, sedikit saya jelaskan sedikit lagi, Mas. Kita munas, kemudian karena memang APDESI dasar sudah berkonflik, kita mencoba mengajukan Kumham, ya. Akhirnya keluarlah penetapan Kemenkumham kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan akronim atau singkatan APDESI. Nah, dari situ 2021 kemarin di dalam kondisi PPKM level 4, kita terpaksa harus melakukan munas terbatas. Ya, gitu. Sehingga hari ini ketika teman-teman satu lagi mengklaim juga sebagai APDESI, tetapi lewat penetapan, surat penetapan di
Polpum Kemendagri yang kami lihat bahwa nama organisasi mereka adalah Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan akronim DP Pabdesi gitu. Seperti itu. Nah, ini tampaknya memang akhirnya menjadi perdebatan saja siapa yang menjadi yang sah begitu. Di satu sisi kan dari kubu Pak Arief ini sudah menjelaskan dan juga menyampaikan protesnya begitu karena dianggap mewakili para pemimpin desa seluruh Indonesia. Tapi di sisi lain ini juga sudah dijawab juga oleh Kementerian Dalam Negeri yang tetap menyatakan bahwa yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri adalah yang sah dan yang dipimpin oleh Pak Arief ini adalah perkumpulan asosiasinya. Sementara DPP-nya yaitu yang menyelenggarakan acara tersebut. Tanggapan Anda bagaimana terhadap hal ini? Nah, kami nggak mau berpolemik pada dasarnya ya. Kami sebagai ormas yang berbadan hukum, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 ya tahun 2013 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 85 itu, kita sudah terdaftar di Kemenkumham sesuai dengan mekanisme mendirikan sebuah organisasi. Kita sudah jalani. Itu terserah kepada pemerintah memposisikan sebagai apa. Yang pasti kepengurusan atau ormas yang dipimpin oleh Bapak Arief ini juga memiliki kepengurusan hampir di seluruh Indonesia ya. Hampir di seluruh Indonesia, saya nggak katakan ada di 34 provinsi, tapi hampir di seluruh Indonesia itu juga ada memiliki jaringan yang konkret juga sama. Kita nggak mengklaim-klaiman, terserah saja kepada pemerintah. Namun dalam hal ini yang ingin kami tegaskan, kami hanya mengkomplain kenapa menggunakan akronim nama Abdesi. Sedangkan mereka punya akronim yang berbeda itu. Karena di internal kita sendiri setelah peristiwa itu muncul pertanyaan dari internal kita. Dan nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga kita pertanyakan, kenapa Anda menggunakan ini, sedangkan akronim lembaga atau ormas Anda itu ini loh, sesuai dengan SKT. Kenapa nggak pakai itu? Kalau pakai itu ya silakan saja, saya yakin juga di internal kami itu juga nggak akan bermasalah. Karena hal ini juga sudah pernah menghancurkan Abdesi, membagi Abdesi itu menjadi dua. Kemudian pada ini memang membingungkan masyarakat. Jadi Abdesi yang sah yang mana begitu, Mas Muksal, dan yang mana yang terwakili. Ada juga dari tanggapan dari Abdesi kubu Pak Surta yang mengatakan bahwa dari DPP Abdesi ini kepala desanya aktif, sementara dari perkumpulan asosiasi ini lebih banyak kepala desa yang mantan, bukan kepala desa yang aktif. Benarkah hal tersebut? Ketika berbicara sebuah organisasi tentunya kan balik lagi kepada dasar hukum dia, kan seperti itu ya. Semuanya pakai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dia. Kalau melihat ke Abdesi yang dipimpin Pak Arifin, itu clear bahwa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ini beranggotakan kepala desa dan perangkat desa baik aktif maupun yang pernah bakti. Ini saya garis bawahi. Nah, ketika Bung Surta misalnya dengan pendapat beliau mengatakan bahwa mereka hanya terdiri dari kepala desa aktif, ya itu silahkan saja. Tetapi ketika saya melihat beberapa bantahan dari beliau ketika menyatakan dasar hukum mereka adalah notaris, itu 17 Mei tahun 2005, artinya itu notaris Abdesi yang lama. Itu pemahamannya sama juga. Kecuali hari ini mereka melanggar itu, namun tetap menggunakan itu sebagai dasar untuk mendaftar. Ya silakan saja, saya nggak mau komentar itu. Itu hak mereka, hak teman-teman, karena selama ini yang kami tahu, satu-satunya organisasi yang anggotanya adalah kepala desa dan perangkat desa aktif itu Pabdesi gitu loh. Sedangkan yang isinya hanya perangkat desa itu PPDI. Kan itu banyak sebenarnya, tapi klaim-klaiman itu biarin saja. Baik, terima kasih Pak Mas Muksal. Saya ke Mas Ferry, kalau kita berbicara mengenai yang mana sah, tampaknya memang tidak akan mungkin selesai. Kita tahu ini juga sudah berlangsung cukup lama antara dua kubu Abdesi ini. Tapi mungkin Anda bisa menyoroti ini Mas Ferry, di tengah polemik dari Abdesi ini sendiri mencuat sebuah acara yang menghadirkan menteri, menghadirkan presiden, dan tampaknya yang paling mencuri perhatian adalah pernyataannya mengenai dukungan kepada Presiden Jokowi untuk menjabat atau penundaan ataupun menjabat seumur hidup, bahkan gitu ya, 3 periode atau bahkan tadi kita mendengar komentarnya kalau perlu seumur hidup begitu disebutkan di situ. Nah, sorotan Anda terhadap posisi dari organisasi ini dengan posisi politik dalam pernyataan di dalam sebuah acara yang begitu besar, bagaimana Mas Ferry? Ya, pertama kalau secara hukum bagi saya sudah jelas saja yang sah ya.
Karena siapa yang memiliki status badan hukumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu yang paling sah. Gitu. Ya, kalau untuk soal kemerdekaan berkumpul ya boleh-boleh saja, tapi soal keabsahan hukum adalah hal yang berbeda. Nah, karena kepala desa dan perangkat desa itu sebenarnya tidak ada kewajiban untuk membuat organisasi. Tentu masing-masing bisa menyatakan ini semangatnya adalah kemerdekaan untuk berkumpul. Tapi kalau bicara soal keabsahan hukum, sekali lagi saya mengatakan itu uangnya Kementerian Hukum dan HAM dengan memberikan status badan hukumnya. Kalau Kemendagri yang lain mungkin saya tidak tahu itu pendekatan hukumnya dari mana juga tidak bisa saya pahami. Mungkin karena kebutuhannya perlu memberikan status kepada sekelompok kepala desa yang mendukung presiden, ya akhirnya muncul itu kan. Seingat saya itu beberapa hari ketetapan Mendagri itu keluarnya dari waktu berkumpulnya bersama presiden. Jadi itu baru gitu ya. Tapi ini pun dijawab oleh Menteri Dalam Negeri, dikatakan pelantikannya bahkan sudah tahun lalu yang dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi tampaknya memang Menteri Dalam Negeri memposisikan tetap berada pada posisi bahwa ini bukan sesuatu yang baru muncul dan direncanakan hanya dalam hitungan hari begitu. Tapi yang mana yang sah kembali lagi tampaknya kita nggak akan ada ujungnya gitu Mas Ferry. Tapi saya ingin menyoroti bahwa sah tidak sah bagaimanapun juga ini kembali lagi mencuatkan isu 3 periode. Iya, kalau Pak Menteri Dalam Negeri nggak ngerti arti pelantikan dengan penetapan yang sah, ya saya juga tidak mengerti ya. Masa sandarannya waktu pelantikan begitu ya. Mestinya lembaran kertas. Tapi saya mau mengomentari begini. Harus disadari seluruh tindakan kebijakan kepala desa itu harus ada dasar hukumnya. Basisnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6 2014. Kalau kemudian Pak Menteri mengatakan bahwa kepala desa berhak menyampaikan seperti pernyataan 3 periode, presiden seumur hidup, di Undang-Undang Desa, tidak ada itu. Kepala desa itu dilarang menurut pasal 29 salah satunya menyalahgunakan wewenangnya, tugas dan wewenangnya ya. Nah di pasal 26 itu dinyatakan ada 15 wewenang kepala desa. Tidak satu pun wewenangnya soal mendukung presiden untuk 3 periode misalnya, atau mendukung pilihan-pilihan politik praktis para politisi. Jadi tidak ada bagian itu dinyatakan di dalam Undang-Undang Desa. Bahkan kepala desa itu dilarang mengeluarkan keputusan yang merugikan masyarakat. Kurang rugi apa masyarakat kalau konstitusinya dilanggar begitu ya? Belum lagi ada kesalahpahaman dari pemerintah. Misalnya kepala desa itu dilarang ikut serta mendukung dalam kampanye pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Ada yang mengatakan, loh karena sekarang bukan waktunya pemilu, bukan waktunya kampanye, maka sah-sah saja mendukung. Lah ini salah kaprah. Waktu kampanye itu, waktu kampanye itu orang terbuka menyatakan dukungannya. Jadi bebas gitu ya. Di luar waktu kampanye tidak boleh itu menyatakan mendukung itu ya. Nah, ketika kemudian waktu kampanye saja dilarang untuk kepala desa, apalagi yang tidak waktu kampanye gitu ya. Karena sebaliknya ya, kepala desa itu adalah satuan pemerintah terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dia bagian dari presiden. Agar kemudian tidak terjadi ya upaya memanfaatkan para kepala desa untuk kepentingan politik, agar mereka tetap bisa mampu melayani desa dengan baik, ya tidak boleh kemudian ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Banyak sekali yang dilanggar, tapi saya tidak yakin ini akan diberikan sanksi.
Oke, nah nanti kita 30. mengapa Anda tidak yakin nanti kita akan ke sana dan apa bahayanya kalau sampai ini tidak ya benar-benar diposisikan, diluruskan dampaknya dalam pelaksanaan kampanye dan juga pemilu tahun 2024 nanti. Apakah Anda harus ada kewaspadaan? Apakah sampai ada kepala desa yang dikerahkan kah atau apakah harus khawatir sampai ke sana? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.